Assalamualaikum sahabat kreatif. Jumpa lagi di program Kumis, Kumpulan Inspirasi. Tentunya di program ini bakal menambah wawasan dan hal inspirasi untuk sahabat kreatif semua. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin tentang profesi yang lagi naik daun akhir-akhir ini, dah. Tahu nggak profesi apaan? Profesi yang lagi naik daun? Oh, tukang tanaman hias ya bang? Bukan dah, tapi ya nggak salah juga sih. Karena kan akhir-akhir ini tanaman hias lagi ngetren-ngetrennya. Hehehe. Jadi apa dong bang? Hari ini kita bakal ngomongin tentang voice over talent. Di antara beragam profesi yang sedang trending akhir-akhir ini, mungkin sahabat kreatif pernah mendengar tentang pekerjaan sebagai voice over talent. Nah, profesi ini bertambah terkenal ketika salah satu voice over talent Indonesia mengunggah videonya di Instagram yang sedang menirukan suara awak kabin maskapai Garuda Indonesia. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Terus, apa dong bedanya voice over talent dengan dubber bang? Profesi voice over talent sebenarnya bukan hal yang baru, Sinda. Voice over talent adalah sebuah profesi pengisi suara untuk kebutuhan iklan, dokumenter, atau beragam media lainnya yang membutuhkan suara yang terbaik. Nah, tapi ingat, jangan sampai salah membedakan VO talent dengan profesi dubber ya, Nda. Nah, untuk mengenai perbedaan voice over dengan dubber, kita akan bahas dengan narasumber kita kali ini, Nda, yang sudah lama berkecimpung di dunia voice over, yaitu Abang Niko Septiawan. Niko Septiawan merupakan salah satu voice over talent Indonesia yang suaranya sudah banyak digunakan dalam iklan Indonesia. Yuk kita lihat salah satu proyek yang pernah dia lakukan. Ini bukan sekedar kamar. Di Agoda, kami menyebutnya base camp. Tempatmu bersiap untuk petualangan yang gak ada habisnya. Tempat-tempat yang kamu jelajahi. Orang-orang yang kamu temui. Cita rasa baru. Detak sebuah kota. Keliaran. Kebaikan. Kedamaian dan ketenangan. Agoda punya lebih banyak penawaran dan properti di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara untuk menempatkanmu di pusat petualangan. Agoda, base camp untuk memulai berjuta pengalaman. Ini aku. Bukan yang itu, tapi yang ini. Kalian pasti mikir, ini bakal jadi cerita yang bosenin. Tapi sebaliknya, ini adalah cerita di mana aku dibentuk dan terlahir kembali dari mereka yang peduli untuk menjaga agar kehidupanku terus berulang dan menjadi kebaikan. Gimana sahabat kreatif? Setelah bertahun-tahun, akhirnya sahabat kreatif tahu kan di balik pengisi suara iklan tersebut? Yaudah, daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita simak ceritanya dari Abang Niko Septiawan.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Septiawan. Saya akan sharing atau bercerita tentang pekerjaan saya sebagai pengisi suara iklan atau voice over talent. Sebagai voice over talent, saya dari umur 2 tahun. Jadi kebetulan dulu orang tua yang telah memulai duluan sebagai profesi sebagai pengisi suara iklan. Kebetulan papa saya, mama saya juga seorang dubber, seorang pengisi suara iklan, yang mana telah melakukan VO dari tahun 80-an ya, 80-an gitu. Nah kebetulan saya sendiri ya karena dari kecil udah ikut dunianya orang tua gitu, jadi senang aja sih bisa nerusin profesi sebagai pengisi suara iklan. Yang pertama sih kita harus latihan. Kita baca-bacain skrip atau lihat dari iklan TV atau di YouTube yang udah ada kayak gimana. Terus kita coba latihan bacain skrip tersebut, udah enak atau belum gitu. Jadi sebetulnya kalau ini istilah aja sih. Jadi seorang dubber atau seorang voice over talent itu kan seseorang yang mengeluarkan seni bersuara ya, dan suara itu diapresiasi sehingga seni suara yang tadi dikeluarkan bisa diapresiasi menjadi wujud sebuah pekerjaan gitu yang dibayar. Kalau istilahnya dubber biasanya adalah seorang yang mengisi suara tapi untuk bukan iklan, jadi lebih ke misalnya acara TV atau kartun atau telenovela atau film gitu ya, jadi lebih ke sana sih arahnya. Kalau voice over talent sendiri biasanya challenge-nya beda tuh sebagai seorang dubber atau sebagai seorang voice over talent. Jadi kalau voice over talent challenge-nya adalah gimana caranya kita kerjasama sama klien, sama agency, suara kita tuh terdengar menarik sehingga orang-orang mau membeli produknya gitu. Itu selama beberapa detik aja kan gitu. Kalau dubber itu mungkin yang bisa digali adalah karakter ya. Jadi kalau makin banyak kita bisa explore karakter itu makin bagus. Masing-masing punya challenge yang beda-beda sih. Kalau saya sendiri kan dari kecil, jadi memang ada step-stepnya gitu. Jadi ketika kecil terus ke remaja, kita menyesuaikan lagi. Dari remaja kita menjadi voice over talent yang dewasa. Nah itu ada penyesuaian juga gitu. Jadi memang kalau kita mematok kita sebagai ada di satu genre aja, jadi makin terbatas sih ya. Semakin banyak kita bisa explore karakter atau semakin banyak kita bisa explore olah suara, itu makin bagus. Kebanyakan enaknya sih karena I love my job, I love the environment, I love the situation. Jadi alhamdulillah ya memang yang namanya pekerjaan nggak ada yang enak 100%, tapi so far ya karena aku enjoy, jadi aku menikmati sih. Oke, saksikan program Kumis di YouTube channel bersama Niko Septiawan. Itu nada yang rendah, kemudian agak tinggi. Saksikan program Kumis bersama Niko Septiawan. Kalau yang nada agak tingginya, saksikan program Kumis di YouTube channel bersama Niko Septiawan.
saksikan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa jadi intinya tipsnya, jadi rangkumannya adalah semakin kita bisa explore banyak karakter itu semakin bagus, karena kita nggak tahu peluang mana atau job mana yang akan terbuka untuk kita. Jadi kalau bisa kita mengeksplor satu karakter dulu. Nanti kalau memang sudah menguasai di satu karakter, kita bisa eksplor di karakter-karakter yang lain gitu, teman-teman. Itu aja sih. Wah, sangat menginspirasi ya Sobat Kreatif. Setelah mendengar cerita dari Abang dan Niko Septiawan, kira-kira tertarik nggak nih untuk menjadi seorang voice over talent? Kalau Indah tanya abang sih bakal jawab sangat tertarik sih Indah. Tapi ya gitu sih Indah. Lihat deh suara Bang Niko, jadi insecure saya. Jangan insecure gitu dong Bang. Dari sekarang, saat waktu luang coba deh belajar melatih vokal dan sebagainya. Selain itu, Bang Kelvin atau sahabat kreatif di rumah yang ingin berkarir sebagai voice over talent harus rutin latihan berbicara dengan intonasi dan artikulasi yang benar untuk meningkatkan kualitas dan memperkaya kemampuan. Oke Lang dah, mulai dari sekarang abang dah harus rajin-rajin nih latihan supaya bisa punya suara yang bagus kayak Bang Niko. Nah, gitu dong Bang, pantang insecure. Ya udah sahabat kreatif, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan program Kumis Kumpulan Inspirasi hanya di channel YouTube CRN TV Uinsu. Untuk sahabat kreatif yang beraktivitas di luaran, jangan lupa ya selalu senantiasa terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga hindari kerumunan dan jaga jarak. Semoga wabah yang sedang terjadi di negara kita tercinta dan seluruh dunia kembali seperti sedia kala. Amin. Kalau gitu, saya Indah Mafiza dan Bang Kelvin Latif pamit undur diri ya. Bye-bye.